wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Kepala UPT SD Negeri 1 Pulau Galompo serta teman-teman guru yang kami hormati pula. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita semua masih sempat diberikan kesehatan untuk dipertemukan kembali dalam rangkaian acara selaku kami CGP Angkatan 8 Kabupaten Pangkep akan mendesignasikan bagaimana membangun budaya di sekolah. Kami jabarkan ini akan kami designasikan kepada teman-teman guru bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah. Namun sebelumnya kami persilakan dulu kepada Kepala UPT SD Negeri 1 Pulau Galompo untuk memberikan arahan atau sambutan kepada Ibu. Kami persilakan dengan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan-rekan guru yang saya banggakan beserta saudara Padri untuk sebentar akan membawakan budaya positif di sekolah kita ini. Alhamdulillah pada siang hari ini mudah-mudahan kita bisa melaksanakan di sekolah kita dengan baik, yaitu budaya positif. Mudah-mudahan Padri sebentar untuk melaksanakan atau menjelaskan bagaimana tentang budaya positif. Dengan itu kami persilakan untuk menjelaskan teman-temannya. Baik, terima kasih banyak Ibu Kepala UPT SD Negeri 1 Pulau Galompo atas arah yang diberikan kepada kami. Baik teman-teman guru, sebelum kita atau saya membawakan materi tentang budaya positif di sekolah, saya ingin memberikan semacam SPG dulu agar lalu tegang, santai, termasuk saya yang agak tegang sedikit hari ini. Mohon teman-teman untuk berdiri dulu. Ya. Oke. Kalau permainannya seperti ini, kalau saya bilang satu, tangan kanan di atas. Ya. Dua, tangan kanan ke depan. Tiga, tangan kanan ke kiri. Ya. Kalau saya bilang satu, tangan kanan di atas. Dua, tiga. Itu untuk tangan kanan, tapi itu tangan kiri beda. Tangan kiri satu seperti ini. Ya. Dua di atas, tiga ke depan. Nah, sekarang kita hitung. Coba lakukan bersamaan. Dilakukan bersamaan tangan kiri dengan tangan kanan. Siap lagi. Satu, dua, tiga. Jadi ini ke depan ini di mana sama anjing? Ini dan dengan satu tangan kanan, dua, tiga, tangan kiri satu, dua, tiga. Sekali lagi coba dan siap. Satu, tangan kiri, dua, tiga. Oke, baik. Oke, kita mulai. Baik teman-teman,
Baik, kita mulai materi dari membangun budaya positif. Insya Allah ada 3 yang akan kami presentasikan tentang membangun budaya positif di sekolah. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. 5 posisi kontrol, bagus bicara menyebut 5 posisi kontrol. Sudah tepat ini? Tidak salah sebut. Dan segitiga restitusi. Baik, begini. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Saya mau tanya dulu sebelum kita melangkah ke sini, apakah kata-kata ini atau kalimat ini sudah pernah didengar sebelumnya? Belum lagi sebelumnya? Belum ya. Nah, inilah yang telah kami pelajari di CIP selama kurang lebih 1 bulan. Ya. Kurang lebih 1 bulan kami pelajari ini tentang budaya positif, membangun budaya positif di sekolah. Nah, ini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin sebagai cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai atau bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Nilai-nilai kebajikan universal merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita untuk berperilaku. Selanjutnya, motivasi, hukuman dan penghargaan. Ini Janet Gosen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi dalam diri manusia, ada 3 dorongan dalam perilaku manusia. Jadi seseorang itu berbuat dilandasi oleh 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, sikap seperti ini biasanya kita temukan, misalnya ada siswa yang diberikan tugas, dia mengerjakan tugasnya, motivasinya apa? Karena dia takut dihukum. Nah, yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya ada juga siswa atau murid yang apabila dikasih tugas, motivasinya itu ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan atau pengakuan bahwa dia memang pintar. Itu motivasi yang kedua. Dan motivasi yang ketiga, inilah motivasi yang paling bagus yang diharapkan tumbuh dalam diri siswa kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah nilai yang ketiga yang diharapkan tumbuh pada murid kita. Keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Dan keyakinan kelas ini hampir sama dengan keyakinan peraturan kelas. Nah, pertanyaannya ini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada yang tahu, teman-teman? Nah, ada yang tahu kenapa hari ini atau sekarang diistilahkan keyakinan kelas, bukan lagi peraturan kelas? Ya, silakan Ibu Haja Siti Fatimah. Karena keyakinan kelas itu merupakan motivasi dari dalam siswa sendiri. Iya. Terima kasih Ibu Haji Siti Fatimah. Karena kalau keyakinan itu katanya dari dalam atau motivasi. Betul sekali. Nah, ini keyakinan kelas itu sifatnya memotivasi dari dalam, sehingga akan lebih memungkinkan seseorang itu untuk bergerak dan bersemangat untuk menjalankannya. Sementara kalau dikatakan peraturan,
itu sudah ada sebelum murid ada. Artinya kalau bicara peraturan, murid tentu beranggapan wah ini harus dipenuhi. Tetapi kalau dikatakan keyakinan kelas itu adalah kesepakatan antara guru dan siswa. Misalnya kita membuat kesepakatan dengan siswa bahwa kita kasih pertanyaan pemantik kepada siswa, kelas yang bagaimana yang anak-anakku sekalian yang didambakan di dalam kelasnya, kelas yang bagaimana? Tentu biasa murid mengatakan kelas yang bersih. Nah, disitulah kita bisa membuat keyakinan atau kesepakatan kelas menjaga kebersihan. Ini adalah kesepakatan kita antara Anda dengan saya. Ini bukan peraturan, tetapi keyakinan atau kesepakatan antara siswa dan murid. Sehingga pada saat ada siswa kita yang melanggar, misalnya membuang sampah, kita peringati dengan cara, nah ada kesepakatan kelas kita yang nanda langgar, sehingga anak tersebut termotivasi untuk selalu menjaga kebersihan kelasnya. Itu contohnya. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan kelas yang diyakini bersama dapat menanamkan nilai-nilai positif pada murid dengan langkah-langkah. Ini ada langkah-langkahnya Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas. Langkah yang pertama, guru dan murid menyampaikan harapannya. Itu tadi, bagaimana kelas yang bagaimana yang anak-anakku sekalian yang idamkan. Mungkin ada yang menjawab kelas yang bersih. Nah, disitulah kita bisa membuat kesepakatan. Kalau begitu kita sepakati, mari kita jaga kebersihan kelas. Itu kesepakatan pertama. Oke, kemudian membuat kesepakatan dari harapan yang ada. Itu tadi, membuat kesepakatan dari harapan murid kita. Kemudian yang berikutnya, sepakati konsekuensi. Nah, ini harus ada konsekuensi. Misalnya ada siswa yang melanggar atau melanggar keyakinan yang telah dibuat, harus ada konsekuensi. Misalnya kalau dia melanggar, apa hukumannya? Apakah harus memungut sampah yang telah dibuang tadi? Selanjutnya, dokumentasikan atau tempel kesepakatan kelas yang telah dibuat. Dan selanjutnya, mensosialisasikan tadi keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi secara berkala. Saya kira jelas untuk keyakinan kelas. Dan ini bisa kita terapkan di kelas masing-masing. Dan namanya bukan peraturan lagi, karena kalau peraturan siswa terkesan tertekan. Kalau dia merupakan keyakinan atau kesepakatan kelas, maka siswa merasa bertanggung jawab bahwa ini juga adalah kesepakatan saya, sehingga saya harus konsisten untuk tidak melanggar. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Siap. Silakan. Yang sebelumnya tadi, yang kesepakatan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Setelah kita lihat langkah-langkah dari keyakinan kelas, khusus di poin terakhir, yaitu lakukan evaluasi secara berkala. Maksudnya di sini jenjang waktunya, apakah dia dievaluasi pada setiap bulan atau per minggu atau setiap 2 bulan, mestinya satu kali dalam 2 bulan, mestinya begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Ibu Arwina yang menanyakan tentang poin terakhir dari langkah-langkah dalam menanamkan nilai-nilai positif. Terusnya keyakinan kelas, yaitu melakukan evaluasi secara berkala. Pertanyaannya, apakah itu dilakukan setiap bulan atau semester, per 2 bulan atau 3 bulan? Nah, ini untuk evaluasi bisa kita tentukan sendiri. Apakah dalam kesepakatan kelas kita itu kita sepakati bahwa keyakinan kelas kita ini akan dievaluasi setiap minggu misalnya.
Jadi kalau kita sepakati dengan siswa, disepakati setiap minggu kita lakukan evaluasi. Kalau terlalu dekat jaraknya, ya sekali sebulan, seperti itu. Ya tergantung, artinya tergantung kesepakatan kita dengan siswa, bagaimana kita mau mengevaluasinya. Saya kira seperti itu, ya. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi atau lebih dari satu kebutuhan dasar. Namun ketika seseorang melakukan suatu perbuatan bertentangan dengan kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dilakukan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar. Maksudnya seperti ini, jika ada sesuatu yang melanggar kesepakatan, itu harus kita cari tahu. Pasti ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Ya. Sebentar kita lanjutkan. Saya hanya bisa bilang, kalau ada siswa yang melanggar, kesimpulannya di situ kita harus cari tahu kebutuhan mana yang siswa ini tidak dia dapatkan, karena sesungguhnya manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Ini dia 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu bisa. Namun ketika seseorang melakukan perbuatan bertentangan dengan kebajikan, nah ini dia 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan akan bertahan hidup. Yang kedua, kebebasan atau freedom. Kebutuhan tentang kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan penguasaan. Nah, inilah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Setiap manusia, baik itu siswa ataupun guru kita ini, bersama guru atau masyarakat, itu pasti membutuhkan yang namanya bertahan hidup. Entah bagaimana caranya itu bertahan hidup. Kita mencari nafkah itu untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebebasan. Setiap manusia pasti membutuhkan kebebasan, apalagi siswa. Ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini yang penting juga, kasih sayang dan rasa diterima. Kalau tidak ada rasa sayang, dunia seperti sayur tanpa garam. Ya. Kemudian kesenangan. Nah, ini dia kesenangan. Makanya biasa kalau habis semesteran, anak-anak biasa ingin pergi apa namanya itu? Rekreasi, ya. Karena itu sebenarnya merupakan salah satu dari 5 kebutuhan dasar manusia. Dan insya Allah nanti ini kita ke mereka itu rekreasi. Karena itu 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Kemudian penguasaan, power. Nah, ini juga merupakan kebutuhan manusia. Minimal manusia itu bisa menguasai dirinya sendiri. Karena kalau sudah tidak bisa menguasai diri sendiri, itu lain lagi levelnya. Namanya stres. Ya. Jadi penguasaan juga merupakan kebutuhan. Kasih sayang juga. Makanya biasa ada siswa yang sedikit-sedikit datang, Pak, menangis nih Pak. Pak, kita menulis. Ini salah satu bukti bahwa siswa kita ini membutuhkan atau membutuhkan perhatian atau bisa masuk di sini, dikasih sayang dan rasa diterima. Mereka ingin diterima laporannya bahwa Pak ini, karena dia ingin diperhatikan. Nah, itu salah satu bukti bahwa itu. Jadi jangan dibilang saya tidak zaman nama. Ini saya lapor nama. Termasuk membuli, ya. Itu membuli nanti masuk di keyakinan kelas. Itu saling menghargai. Jadi kalau ada didapati sesuatu membuli, dipanggil, berhadapan berdua atau dibicarakan baik-baik. Nanti ada kita bahas untuk nanti bagaimana caranya menangani siswa yang melanggar keyakinan yang telah disepakati. Selanjutnya, 5 posisi kontrol. Ini
harus bagus sebutnya ini. Hati nanti terkecil di data ya bahaya. 5 posisi kontrol. Nah, sebagai pendidik kita memiliki 5 posisi kontrol di depan anak-anak kita. Yang pertama, posisi kontrol yang pertama yaitu sebagai penghukum. Kemudian posisi yang kedua, kita bisa saja bertindak sebagai pembuat rasa bersalah bagi siswa. Kemudian bisa sebagai teman, kemudian sebagai pemantau dan manajer. Dan sebagai manajer inilah yang diharapkan sebagai posisi yang paling diharapkan bagi setiap guru. Inilah posisi manajer, bukan manajer bola, tapi manajer dalam kelas. Nah, 5 contoh, inilah contoh penerapan 5 posisi kontrol sebagai manusia, sebagai guru. Nah, kasusnya seperti ini. Rudi tidak memakai sepatu hitam hari ini, padahal peraturan di sekolah itu harus memakai sepatu hitam. Nah, kalau guru yang bertindak sebagai penghukum, maka guru tersebut bisa saja mengatakan, sekarang lepas sepatu Rudi dan kamu tidak boleh menggunakan sepatu selama 1 hari ini. Nah, itu tandanya sebagai guru sebagai penghukum. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, ini membuat siswa merasa bersalah, jadi dihantui rasa bersalah. Bagaimana sikap guru seperti itu? Ini contohnya. Rudi, ibu sudah berkali-kali menyampaikan kepada kamu kalau sepatu yang dipakai ke sekolah itu warna hitam, bukan yang lain, tapi kamu selalu saja mengecewakan ibu. Ini kata-kata mengecewakan ibu ini, inilah yang membuat siswa kita merasa bersalah. Wah, kecewa itu ke guru. Nah, kalau bisa jangan seperti ini. Oke, lanjut. Kemudian sebagai teman, kalau kita posisitas kita sebagai teman, Rudi, ayo dong, kamu pakai sepatu yang warna hitam ya, tolong bantu ini ibu, ini demi kebaikan kita bersama. Itu kalau kita sebagai teman. Ada juga biasa guru yang seperti itu. Kalau pemantau, ini yang selalu memantau. Contohnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya apa? Ingat, besok kamu harus menggunakan sepatu yang warna hitam. Ini guru yang posisinya sebagai pemantau. Kalau selama ini Bapak Ibu guru ada di posisi mana? Pemantau, teman, tapi biasa juga sebagai penghukum. Jadi kebanyakan di mana? Kebanyakan di penghukum. Pak Tabe, itu penghukum apakah ada mestinya jedanya dikasih dulu waktu, kalau besok tidak bukan sepatu hitam dipakai, penghukum maksudnya dia. Nah, itu termasuk penghukum karena ada ancaman di situ. Saya pakai sepatu maksudnya tetap masih pakai sepatu itu, tapi misalnya kalau misalnya besok tidak sudah maksudnya bukan warna hitam, ada sanksinya. ya ancam begitu sih. Ya, itu termasuk penghukum. Ini posisi guru sebenarnya tidak disarankan seperti itu. Tapi yang disarankan kita adalah sebagai seorang manajer yang tidak semerta-merta menghukum siswanya, tetapi dia harus mencari tahu apa sebabnya. Apakah kamu tahu apa kesalahanmu? Jadi ini adalah kalimat pertama yang harus kita tanyakan kepada siswa, kenapa dia bisa melanggar. Asenji, kalau dalam bahasa Makassar, asenji salah. Ini, apakah kamu tahu apa kesalahanmu? Bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahanmu itu? Ini 2 pertanyaan yang membuat siswa merasa dihargai. Dia tidak merasa bersalah, tidak merasa dihukum, tidak merasa dibenci, tapi dia merasa dibantu oleh gurunya. Oh iya, kesalahan saya pakai sepatu yang bukan hitam. Jadi besok rencana bagaimana nak? Nah, besok saya harus pakai sepatu hitam itu. Nah, seperti itu. Nah, ini dia segitiga restitusi. Ini adalah proses yang dilakukan guru untuk membantu murid memperbaiki kesalahannya sehingga karakter yang dimiliki oleh siswa tersebut menjadi kuat. Ini segitiga restitusi
adalah cara seorang guru yang berposisi sebagai manajer untuk menyelesaikan masalah bagi siswa yang melanggar kesepakatan kelas. Ini tahapan segitiga restitusi. Tahapan yang pertama menstabilkan identitas, tahapan yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Mungkin Bapak Ibu masih samar-samar atau masih belum paham betul. Kita akan lanjut. Apa itu menstabilkan identitas? Yang pertama, menstabilkan identitas pada dasarnya semua orang pernah melakukan kesalahan. Oleh karena itu, kesalahan adalah proses pembelajaran. Kemudian guru dapat membantu murid untuk merubah hal yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid berbuat kesalahan. Guru dapat memahami alasan murid melakukan kesalahan sehingga murid merasa dipahami. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan, murid diberi pertanyaan bermakna yang dapat menumbuhkan motivasi intrinsiknya, membangun keyakinan sebagai bentuk solusi atas penyelesaian masalah atau kesalahan yang dilakukan. Ini ada contoh kasus bagaimana penerapan segitiga restitusi itu. Ini ada contoh kasus. Contoh kasusnya seperti ini. Airin sudah 3 kali menggunakan jilbab abu-abu ke sekolah dengan alasan jilbab putihnya hanya 1 dan sudah kotor karena dipakai selama 2 hari. Bagaimana caranya kita memanggil si Airin? Memanggil si Airin yang melanggar karena dia telah melanggar keyakinan kelas. Misalnya ada keyakinan kelas yang telah kita sepakati bahwa kita harus memakai seragam sesuai dengan ketentuan. Misalnya hari Senin merah putih, Selasa masih merah putih, Rabu batik, Kamis misalnya baju olahraga. Nah, kemudian ada siswa yang melanggar, tidak memakai seragam sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Maka di sini bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah ini? Kita panggil si Airin berdua. Jangan ditegur di depan teman-temannya. Usahakan sebelum pelajaran atau setelah pelajaran kita panggil di waktu yang dianggap sudah pas. Ini Airin dipanggil dulu, kemudian diberikan pertanyaan. Apakah apa yang Airin yakini mengenai warna jilbab yang dikenakan pada hari Rabu di sekolah ini? Ini menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Maksudnya itu menstabilkan identitas bahwa semua orang pernah berbuat salah, seperti itu. Kita tidak boleh langsung menghakimi anak kita bahwa salah jilbab kok salah, pulang. Tidak boleh. Kita harus pelan-pelan. Itu langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas, membuat anak itu merasa dihargai. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Di sini langkah kedua, kita tanyakan kepada Airin, kepada siswa yang melanggar tersebut, apa kira-kira kesalahannya? Apakah pakaiannya itu sudah betul? Salah. Ya. Jadi siswa di situ tahu diri bahwa dia memang salah. Kemudian langkah terakhir menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Langkah terakhir itu, apakah kamu tahu keyakinan kelas mana yang telah Airin langgar? Sini dengan sendirinya siswa tersebut yang melanggar akan mengingat kembali keyakinan kelas yang telah disepakati. Dari situ kalau siswa itu sudah tahu, oh iya Bu, saya hari ini salah memakai seragam misalnya. Kemudian selanjutnya kita harus mempertanyakan kembali apa langkah selanjutnya atau tindak lanjut rencana yang akan dilakukan oleh siswa tersebut untuk memperbaiki kesalahannya.
Jika Airin keyakinannya apakah Airin memperbaiki, apakah Airin bersedia memperbaiki kesalahan itu, nah, di situ Airin akan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Penting, namun tindakan yang bisa Airin lakukan itu untuk memperbaiki kesalahan. Jadi segitiga kesimpulannya, segitiga restitusi ini adalah cara guru atau cara kita sebagai guru untuk menyelesaikan masalah siswa agar siswa tersebut tidak merasa dihakimi, dia merasa dihargai dan kembali menemukan karakternya sehingga dia bisa lebih kuat. Karena biasanya kita sebagai guru biasa sadar atau tidak sadar bisa langsung menegur siswa yang melanggar. Misalnya ada yang tidak pakai sepatu di sekolah, hei, kenapa tidak pakai sepatu gitu? Saya juga seperti itu. Dan mudah-mudahan selanjutnya setelah mempelajari materi ini kita bisa lebih baik lagi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada diri siswa. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan tentang penerapan budaya positif di sekolah ini dapat kita laksanakan di kelas kita masing-masing sehingga sekolah kita nantinya ini bisa menjadi sekolah yang anak-anak di dalamnya betul-betul dapat merasa aman, tenang, tentram dan lebih bersemangat lagi dalam belajar. Sekian dari saya, Padli CGP Angkatan 8 Kabupaten Bangka. Dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop record makin.